bahwa orang yang bangkit di antara orang mati, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana ia melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu, mereka segera pergi dari kubur dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepatnya memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, berkata, "Salam bagimu." Mereka memberkatinya, memeluk laki-lakinya serta menyembah. Maka kata Yesus, "Jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ini dibangkitkan, Bang. Pertanyaannya, 11 murid Yesus setelah didatangi oleh Maria in the gang ini, muridnya percaya nggak? Murid-murid asli percaya nggak kalau gurunya bangkit? Itu dulu. Tidak, Ayo. tidak percaya. Tidak percaya. Berarti yang diberi tanda Yunus bangkit pada hari ketiga itu siapa? Nah, itu dia nggak tahu. Nah, jadi saudara harus memisahkan nih. Anda kan penonton, sebagai Kristen Islam ini kan penonton. Kita ini penonton. Iya, benar, Bang. Benar. Nah, yang jadi tuan rumah itu kan Bani Israel, murid Yesus, dan Yesus nyeplak sebagai aktor di sana. Ketika Maria pada subuh minggu itu datang kemudian di pemakaman, di situ kan malaikat berkata begini, katanya malaikat sih, "Mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan di tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Itu kan pernah Yesus sampaikan kan, anak manusia akan bangkit pada hari ketiga kan begitu. Nah, sekarang permasalahannya, ketika diinformasikan kepada murid-muridnya ada anak manusia bangkit pada hari ketiga, murid yang asli percaya kagak? Iya, pada awalnya murid-muridnya pasti nggak percaya. Bang. Nah, sekarang begini, andai saja saudara sebagai murid Yesus 33 tahun ente bersama dengan guru ente melihat beliau bermukjizat, membangkitkan orang mati, jalan di atas air, orang buta seketika disembuhkan, orang lumpuh kemudian disembuhkan. Lalu beliau berkata kepada saudara, muridku, ya paman, 3 hari aku akan bangkit dari kubur. Anda percaya nggak? Mungkin pada saat itu tidak percaya. Loh, jadi gini. Kenapa Anda nggak percaya? Anda sudah melihat kesaktian beliau. Gini, Bang. Mohon maaf saya potongnya, Bang ya. Sebenarnya saya orang awam, Bang, bukan hamba Tuhan, bukan juga apologet, Bang. Jadi gini, kenapa aku berani berbicara, Bang? Karena aku sendiri punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu gitu. Nah, gini. Kalau kita membahas yang Bang Juma bahas, mengapa awalnya aku percaya dan pada akhirnya tidak percaya, pada akhirnya percaya. Gini, Bang, kalau seandainya memang Yesus itu tidak benar-benar bangkit, otomatis cerita mengenai Yesus ini akan berhenti di hari kematiannya, Bang, gitu. Kalau memang lanjut sampai hari ini, apa gunanya ke-11 muridnya itu mati martir untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu? Sehingga pada hari ini yang paling banyak adalah Kristen di seluruh dunia ini gitu, Bang. Baik, dengarkan baik-baik. Bang, boleh, Bang, boleh. Dengarkan baik-baik. Kenapa muridnya tidak percaya? Kesimpulannya itu Yesus Tuhan ya. Kenapa murid-murid tidak percaya pemberitaan orang bahwa manusia yang dikubur itu telah bangkit? Kenapa mereka nggak percaya? Ya karena mereka memang manusia, Bang. Kan Yesus itu sendiri bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, gitu, Bang. Jadi memang pada dasarnya manusia itu tidak percaya dengan Anda tidak nyambung. Anda nggak nyambung. Lanjut. Di depan mata murid-murid Yesus memperlihatkan dia membangkitkan orang mati.
Abang percaya Bayangkan itu, itu. Bang? Nah, percaya murid-muridnya percaya kesaktian gurunya itu mereka percaya. Abang Sakti percaya nggak sekali. Apanya? kalau Yesus itu menyembuhkan orang sakit? Percaya. Al-Quran saya membangkitkan menjelaskan orang mati? itu. Di Al-Quran juga Biiznillah. tertulis ya, Bang ya. Iya. Soalnya saya Nah, belajar juga tentang Al-Quran gitu, Bang. yang jadi permasalahan di sini kenapa murid tidak percaya kalau ada kebangkitan hari ketiga? Alasannya karena Yesus memang tidak pernah mengajarkan itu kepada muridnya. Yang Yesus ajarkan bangkit pada hari ketiga itu angkatan jahat. Matius 12:38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak ada tanda untuk mereka kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Iya, Bang. Nah, sekarang tanda untuk angkatan benar apa? Kalau baca Alkitab itu mohon maaf, Jangan Bang, sepotong-sepotong. jangan sepenggal-sepenggal, Bang. Bagus. Itu alasan klasik, itu alasan klasik. Jadi maksud Anda saya harus baca dari Kejadian di sini sampai kitab Wahyu gitu. Enggak kayak begitu. Seorang pengajar malamnya dia belajar, siangnya intisarinya disampaikan kepada murid. Jangan pula murid yang mengatakan jangan sepotong-sepotong. Kayak mana ceritanya? Yesus berhadapan dengan 2 angkatan. Yang pertama angkatan jahat, yang kedua angkatan yang benar, angkatan lurus, para pengikut. Pengikut tidak diberi tanda, angkatan jahat. Tanda yang diberikan kepada murid Yesus adalah matahari tidak bercahaya, bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di tengah langit. Itu tanda yang diberikan kepada murid asli. Yang diberikan kepada angkatan jahat, manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Harus Anda bedakan itu. Makanya Anda baca Lukas 24, ketika perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada ke-11 murid Yesus. Tapi ke-11 murid Yesus mendengarkan perkataan-perkataan itu seakan-akan mendengarkan omong kosong dan mereka tidak percaya. Angkatan benar ini tidak percaya. Masa ada yang keluar, guru kita keluar dari kubur hari ketiga, mana ada? Gak ada itu. Tetapi apa yang terjadi? Sungguh pun demikian, Petrus bangun pagi-pagi itu, lalu Petrus ke kubur, menjenguk ke kubur itu. Setelah beliau melihat hanya ada kain kafan, lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi ya? Kenapa dia bertanya dalam hatinya, ada apa ini ya? Apa yang terjadi ya? Kok bisa? Itu tandanya Yesus tidak pernah menyampaikan hal itu kepada dia. Tidak pernah, karena yang menerima tanda bangkit hari ketiga itu hanya angkatan jahat. Makanya di dalam khotbah Petrus, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, apa kata Petrus dalam khotbahnya? Orang Israel harus tahu, di hadapan angkatan jahat nih, di hadapan angkatan jahat. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian telah salibkan itu, yaitu Theos yang turun menjadi manusia, yang kau telah salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Makanya para penyalib Yesus panik, bertanya kepada Petrus, lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus di ayat nomor 40-nya? Bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Jadi Anda harus paham itu. Yesus. Makasih Bang Juma. Makasih atas penjelasannya. Tapi aku mau nanya satu hal, Bang Juma. Silakan. Sebenarnya kan aku tahu kalau di keyakinannya orang Abang, Bang Juma, Ustadz Yusuf PI, aku sering nonton juga. Iya, aku tahu kalau ilmu Islam, kalian ya udah penuh lah di keyakinan kalian. Tapi kalau terkait tentang Alkitab, karena kami berperan sendiri di dalamnya, kami mengalami gimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kami. Yes. Menurutku Bang Juma, kami lebih mengenal gitu Bang Juma. Oke. Aku mau nanya sama Bang Juma. Oke, silakan. Terkait yang Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu lihat gedung ini
bait suci ini, Yes. aku berkata kepadamu, Iya. tidak akan ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lainnya, semuanya ini akan diratakan. Oke. Dan terus dia juga berkata, runtuhkanlah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kira-kira perkataan Yesus itu menurut Bang Juma apa artinya? Nah, Anda kalau melihat pernyataan Yesus itu, harusnya muridnya percaya kalau dia akan keluar pada hari ketiga dari kubur. Saking saktinya itu, saya tahu. Itu percakapan Artinya pribadi. gini Bang Juma. Gimana? Kalau dia ke alam maut, artinya dia secara kedagingan mati dong berarti, Bang Juma. Secara kedagingan dia mati. Tapi Daud Karena- meramal. Karena Tapi Daud, yang kami percaya gini Bang Juma, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. oke, saya jelaskan yang berarti merupakan titik situnya firman ya. Allah yang Oke. mengambil rupa manusia. Karena memang Oke. yang mau diselamatkan itu adalah manusia Bang Juma. Artinya Oke. dari kalau kami baca di kitab kami itu, di perjanjian lama itu sudah dijelaskan beberapa kali Allah menggunakan cara untuk menyelamatkan manusia, termasuk mengenai Bahtera Nuh. Ini tertulis juga di Al-Quran Bang Juma, soalnya aku belajar juga. Nah gitu. Terus manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Kita tahu memang orang Yahudi, orang Israel ini adalah bangsa yang bebal. Itu baik Al-Quran, baik Alkitab itu tertulis Bang Juma. Oke, kenapa Anda mengatakan itu harus sorry. kita akuin. Bahkan Sorry. pribadi Kenapa yang Anda kami anggap Tuhan itu cara pun sendiri dia, teman-teman. Berat ini. mati Berat disalibkan ini. oleh bangsa Teman-teman, itu. sarafnya nggak berfungsi, teman-teman. Telinga rusak. Kalau anak Tuhan, biar dulu dijelaskan. Tolong dulu didengarkan lah, kata Bang Zuma. Gini saudara, saya pingin tanya dulu. Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Karena mereka taat hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat? Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Kenapa disebut sebagai umat tegar tengkuk? Apa alasannya? Karena mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Setuju nggak? Setuju itu Bang, setuju. Setuju. Lalu bagaimana dengan Paulus yang menganggap hukum Taurat secara keseluruhan adalah tinja? Ayo kutanya dulu kalian. Orang-orang Yahudi disebut tegar tengkuk. Orang-orang Yahudi disebut apa? Ular-ular, keturunan ular beluda. Oke. Padahal mereka hanya mengajarkan Taurat tapi berteori. Tidak mempraktekkan. Matius 21. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang, apa ungkapan yang benar untuk Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu tinja? Skubalon dalam bahasa Yunani. Yang artinya sampah. Tinja, kotoran. Ayo. Tak ada satupun ahli Torah yang dikatakan orang yang dikutuk Tuhan berani mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Musa itu dengan sebutan tinja, sampah. Tak ada satupun. Tapi Paulus pendiri agama Kristen berani mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kotoran sampah. Sekarang saya minta kejujuran saudara. Kira-kira ucapan untuk Paulus ini dari Yesus itu apa yang cocok untuk Paulus? Rasul atau pembinasa keji? Rasul atau serigala buas? Ayo. Dan di mana Tuhannya Yahudi datang kepada Paulus? Di mana Tuhannya Yahudi datang berfirman kepada Paulus? Sebagaimana Tuhannya Yahudi datang kepada Musa. Tuhannya Yahudi bercakap langsung, menyatakan diri langsung kepada Musa. Untuk memberikan satu ketetapan yang mutlak kekal untuk Bani Israel. Tapi mereka pengikut Nabi Musa tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu adalah kotoran, sampah, tidak pernah. Tapi Paulus, tidak ada Tuhan pernah datang kepada dia. Dia bertanya, dia yang menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dijawab sendiri dalam catatan buku hariannya, akulah Tuhan yang kau aniaya. Ngarang-ngarang sendiri dia kan.
Lalu dalam karangannya dia mengatakan apa? Dulu aku anggap hukum Taurat itu menghidupkan. Aku anggap dulu yang aku lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi setelah aku kedatangan Kristus, aku mengenal Kristus, maka semua yang tadinya aku anggap benar sekarang aku anggap tai. Aku anggap sampah, skubalon. Sekarang jujur, kira-kira kalau orang Yahudi disebut oleh Yesus keturunan ular-ular, mereka ada keturunan ular beludak. Cocok apa perkataan atau gelar yang ditempatkan kepada Paulus ini? Kira-kira apa? Dan siapa yang Yesus sebutkan sebagai waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu dengan memakai namaku? Siapa yang Yesus sebutkan dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang dimaksud? Siapa serigala yang dimaksud? Filipi 3 nomor 5, aku adalah Paulus, keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, siang hari dia merampas hasil jarahannya. Nah sekarang siapa yang mengambil hukum Torah? Membawa-bawa hukum Torah, itu nggak berlaku lagi. Dulu kamu memang diatur oleh makanan, sekarang jangan mau diatur lagi. Dulu kau itu diajarkan sunat, sekarang jangan kau bersunat lagi. Dulu kau diajarkan 1 Tuhan, sekarang ada 3 Tuhan lagi. Dulu kau itu hari Sabat, sekarang kau hari Minggu lagi. Itu siapa? Siapa yang merampas hukum Taurat lalu melemparkan kepada Romawi, Yunani sampai ke Belanda hingga masuk ke Indonesia? Menempelkan di kitabnya orang non-Yahudi. Itu siapa yang mencuri kitabnya orang Yahudi, ketetapan yang datang kepada Bani Israel, lalu merampasnya, lalu membagi-bagikannya ke bangsa luar daripada Bani Israel? Siapa itu? Siapa yang keturunannya berlaku seperti serigala? Dan siapa serigala yang dimaksud oleh Yesus yang harus diwaspadai oleh Bani Israel? Ayo. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini? Mohon maaf nih, mohon maaf. 10 jari saya terbuka, mohon maaf kepada saudaraku Kristen. Saya tegaskan, saya Bang Suma yang berbicara. Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia yang melakukan upaya membentengi akidah anak Indonesia dari pemurtadan oleh gerakan-gerakan murtadin, para murtadin, gerakan misionaris. Bahwa saya putuskan, orang Kristen itu tidak menyembah anak manusia. Orang Kristen itu tidak menyembah anak tirinya Yusuf. Orang Kristen itu tidak menyembah anak Maria. Yang orang Kristen sembah adalah Theos, dewa yang nusul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan menjadi hamba dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi Tuhan kamu itu, saudaraku, bukan anak manusia. Yang kau tuhankan itu dewa. Ia mengambil rupa hamba. Hamba yang mana yang diambil rupanya? Hamba yang disalib itu. Itulah Tuhan saudara. Anak Maria dari usia 1 tahun sampai 33 tahun, tugasnya hanya nabi, tugasnya hanya rasul. Setelah ada ancaman pembunuhan, orang-orang Yahudi berkongkol dengan penguasa kala itu, maka Yesus ketika hendak kemudian dicelakai, pencipta langit dan bumi menurunkan malaikat, mengangkatnya ke langit. Nah, Theos mula yang menjadi Yesus, dikuburkan, lalu dia keluar dari kubur, lalu saudara sembah. Itu. Jadi Yesus yang datang penginjilan saudara, dengan Yesus yang kau sembah-sembah itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Kalau dari tanggapan Bang Juma ya, aku sebenarnya salut sama Bang Juma. Karena Bang Juma benar-benar mempertahankan keyakinannya Bang Juma, termasuk orang-orang saudara kami yang muslim, agar tetap di keyakinannya gitu. Termasuk gini Bang Juma, makanya aku bilang Kristen sama muslim itu nggak mungkin bersatu Bang Juma. Kenapa? Yes. Karena
nabinya banyak yang sama, termasuk Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Lot, Idris atau Henok, Nabi Zakaria, Daud, Salomo, Nabi Isa. Nah itu di keyakinan kami juga ada, tetapi kisahnya berbeda Bang Juma gitu. Nah, yang mau aku tegaskan di sini Bang Juma, Paulus juga dulunya adalah mungkin bisa dibilang adalah pribadi yang sama seperti Bang Juma. Dia itu adalah anak dari seorang imam besarnya orang Yahudi, yang dimana setelah kematian Stefanus, orang yang di keyakinan kami adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, dia mempunyai kuasa penuh untuk menangkap dan memenjarakan semua pengikut Kristus itu, termasuk untuk membunuhnya Bang Juma gitu. Jadi Paulus ini sebelum bertobat namanya adalah Saulus, di mana dia mendapat kuasa penuh dari pemimpin Romawi pada saat itu untuk membinasakan semua pengikut Kristus. Kenapa? Karena menurut mereka pengikut Kristus itu adalah orang-orang sesat gitu Bang Juma. Jadi Paulus itu tadinya adalah orang yang bernama Saulus, yang dimana dia di tempat paling nyaman dalam hidupnya untuk dia hidupin gitu. Tetapi ketika dia dalam yang tadi dijelaskan Bang Juma itu ada memang tertulis di Alkitab, tapi pemahaman kita berbeda, mohon maaf Bang Juma gitu. Ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus Suriah hari ini, semuanya tercatat itu di Alkitab. Dia dikelilingin oleh cahaya, dan dari cahaya itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu langsung Yesus itu sendiri yang berbicara kepada Paulus itu, di mana Paulus ini bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Nah, di situ kan Saulusnya menjawab, Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus. Terus Yesusnya menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi setelah pertemuannya itu dengan cahaya yang tadi mengelilingi dia, di mana yang melihat itu cuma dia sendiri, teman-temannya tidak melihat, tetapi mendengar suara Yesus itu gitu. Nah, dia buta selama 3 hari dan dia disembuhkan setelah 3 hari dan dia bertobat. Bahkan dia menceritakan kebenaran tentang Yesus Kristus itu gitu Bang Juma. Jadi kalau Paulus itu sebenarnya dia itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Yesus Kristus itu, tetapi kisahnya baru muncul setelah kematian Yesus Kristus itu gitu. Orang yang pertama, orang benar yang dikisahkan selain ke-12 rasul Yesus itu adalah Stefanus, orang yang paling benar di hadapan Tuhan, yang dia memang mati dirajam oleh bangsa Yahudi gitu. Oke, boleh saya tanggapi? Nah, jadi gini, mohon maaf aku jelaskan dikit lagi ya Bang Juma ya. Jadi setelah dia memilih untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu, dia itu memilih untuk menderita. Bahkan dia diusir, dipenjara berulang-ulang kali, termasuk Baik, anak Allah gantian ya, dia dijelasin sama Gerunda. Gantian. Ya gimana? Jangan diulang-ulang, gantian. Kalau masih ini nggak terlalu panjang, silakan aja, silakan. Iya, oke. Nah, seperti itu sampai akhirnya dia mati dipenggal karena keyakinannya akan kebenaran tentang Yesus itu. Jadi kalau dibilang, kan ada beberapa nih di komentar ngarang katanya semuanya tertulis kok di kitab kita gitu. Jadi Paulus itu meninggalkan dunia kenyamanannya, kemewahannya hanya untuk menderita, memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus itu. Sebenarnya kalau dibilang dia mau
mengarang-ngarang untuk apa dia meninggalkan kenyamanannya hanya untuk menderita gitu. Tuh. Boleh? Termasuk setelah dia menerima Yesus itu, dia memiliki kuasa yang datangnya dari Yesus itu gitu. Karena memang Yesus itu sendiri berkata, apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan dalam namaku, Anak-anak gantian ya, kepanjangan. kamu akan menerimanya. Udah 5 menit lebih ini, kepanjangan gantian ya. Boleh Kos. Gantian. Oke, saudara. Ada 3 poin. Yang pertama, Anda mengatakan Paulus itu bertaubat. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu sudah nabi. Nah, ada hal menarik di situ. Ketika Saulus ini ternyata dituliskan oleh asistennya sendiri, dia sudah nabi. Sejak dia belum bertobat pun dia sudah nabi. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58. Arahkan pandangan Anda ke situ. Di data nomor 4 atau data nomor 3 di perjanjian di terjemahan baru. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak lahir loh. Sejak lahir orang fasik itu sudah menyimpang. Padahal masih bayi. Sejak dari kandungan para pendusta itu sudah sesat. Saya ulang lagi. Orang fasik, pengkhianat maksudnya, telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, sejak dari kecil, dan dari kandungan ibunya pendusta-pendusta itu sudah sesat. Paulus mengatakan dalam suratnya Galatia 1, data nomor 15-nya, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Dia memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Penjahat dipilih, orang fasik dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Itu satu. Itu harus Anda pelajari dulu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwasanya Paulus itu dapat apa? Kok dia hanya bisa korbankan dirinya mati dipenggal? Itu belum apa-apa. Itu belum seberapa itu dipenggal. Iblis penyesat bukan hanya dipenggal. Iblis menjadi penghuni, menjadi bahan bakar api neraka kekal. Dan dia mau. Dia yang mau. Apa yang didapatkan iblis? Setelah dia bangga menyesatkan manusia. Apa yang didapat? Neraka. Emang itu nikmat? Iblis apa sih yang kau dapatkan? Yang kau dapatkan kekal di neraka. EGP, yang penting saya menyesatkan orang. Begitulah yang dilakukan Paulus. Namanya penyesat dari dalam rahim ibunya. Mau saya kasih, ini yang ketiga. Ketika saudara berbicara mengenai pertobatan Paulus, arahkan mata Anda di dalam Matius 12. Tadi saya menjelaskan kepada saudara dari data nomor 38, satu perikop. Angkatan jahat orang Farisi. Ingat, angkatan jahat orang Farisi. Pasien saya kemana? Loncat. Sabar saudara-saudara. Sabar. Saya teruskan sedikit. Ini juga untuk anak-anak kita di bawah, adik-adik kita yang muslim. Supaya jangan kental. Iya, supaya jangan ke Alkitab. Siap. Iya, supaya jangan gitu. Oke, saudaraku, oke. Ya. Supaya jangan mudah terperdaya untuk menyembah kepada Kristus palsu. Jadi gini, Yesusnya ketika didatangi orang Farisi, ketika didatangi ahli Taurat, ini kategorinya masuk nggak Paulus? Masuk dong. Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi. Masuk dia. Bertanya kepada Yesus, Guru, apa? Berikan tanda kepada kami. Yesus menjawab, angkatan jahat ini tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Lalu Yesus mengatakan apa? Tentang pertobatan. Dengarkan baik-baik di nomor 43. Apabila roh setan keluar dari manusia, lalu ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya tempat perhentian itu. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang kutinggali tadi itu. Yang kutinggalkan, maksudnya ke rumah orang tadi yang jahat tadi yang bertobat. Dia bertobat, sadar sejenak. Habis itu, iblis yang keluar dari dirinya, keluar memanggil 7 iblis yang jauh lebih jahat daripadanya.
dan memasukkan, lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah tadi, maksudnya tempat yang tadi, dan akhirnya orang itu lebih jahat, lebih buruk keadaannya daripada keadaannya semula. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah yang akan terjadi kepada orang yang ngaku-ngaku bertobat. Itu satu dari 3 poin. Sekarang kita lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tuh 1 poin. Nomor 12-nya apa kata Yesus? Namun sebelum penyesat itu datang memakai namaku, mengatakan aku adalah dia, sang Mesias itu, terlebih dahulu sang penyesat itu menganiaya kalian, menangkap kalian, mensesah kalian, memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat, menghadapkan kalian kepada raja-raja atas namaku. Sekarang pertanyaannya, penyesat yang dimaksud Yesus sebelum dia berpura-pura bertemu dengan Yesus, memakai nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Siapa penyesat itu yang terlebih dahulu menangkap, mensesah, dan membunuh murid Yesus? Jujur. Sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesah, dihadapkan kepada raja-raja karena namaku. Siapa penyesat yang telah melakukan itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, namun waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Namun sebelum itu terlebih dahulu kau ditangkap, dianiaya, disesah. Pertanyaan saya, siapa yang menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Habis itu dia mengaku membawa-bawa nama Yesus. Aku bertemu dengan sosok Yesus loh, gurumu loh. Sekarang aku bertobat ya. Tadi aku menganiaya kamu, tapi setelah aku bertemu dengan gurumu, oh aku insaf. Sekarang adalah aku akan mengajarkan dunia untuk menuhankan itu gurumu. Padahal sang guru ketika kepada murid tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Tapi kok gurumu datang ke aku beda ajarannya. Justru dia mengajarkan aku untuk menyembah dia dan mengajak orang lain menuhankan dia. Kok jadi beda? Siapa yang kau temui? Siapa yang kau temui? Kata Yesus di dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu bangga banyak orang, karena Yesus memang sudah menubuatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak ini gimana kata Yesus? Memakai namaku dan mengatakan kepada orang banyak, aku adalah Mesias, aku adalah Kristus. Itu pekerjaan siapa? Islam atau Kristen? Nah, apa yang dialami oleh Paulus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia di penjara, ya, Temeong, di situ Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat dan kuasa-kuasa yang dahsyat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang menulis surat mengatasnamakan Yesus Kristus datang kepadanya di dalam bilik rahasia? Pak Bom-Bom, Edis, Bang Suma, Yusuf PI? Atau siapa? Yang ke padang gurun ke Damsik, lalu menulis surat ketika dalam penjara, dalam bilik rahasia, Temeong. Temeong itu bahasa Yunani artinya bilik rahasia yang tidak sembarang orang masuk. Berarti sel, penjara. Siapa yang pernah mengaku Yesus? Ini surat dari Yesus Kristus yang diberikan oleh Yesus kepadaku. Aku berikan kepada anak-anakku yang ada di mana? Di Saudi. Yang aku berikan kepada anak-anakku yang ada di
Teselono apa itu? Ayo bantu saya. Tesalonit. Tesalonika kakak gitu. Sekarang kurang apa lagi nubuatan itu? Anda baca Kisah para Rasul 24 nomor 5. Apa teriakan kemudian orang-orang Yahudi kepada Paulus? Orang Yahudi kumpul, gerak. Aku sampaikan kepada kalian, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Iya, Tesalonika telat dari tadi kek. Jadi begitu saudaraku ya. Sekarang terakhir saya mau ibadah. Endingnya, siapa yang mau Yesus disalibkan? Pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim oleh orang-orang Yahudi, Hashem, atau iblis? Itu aja. Silakan dilanjutkan Akhi Yusuf atau yang lainnya. Pertanyaan titipan saya, siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus anak Maria? Yang selalu mencobai untuk membunuh Yesus itu siapa? Ibliskah atau pencipta langit dan bumi? Kalau iblis yang mau Yesus mati, berhasil nggak iblis? Kalau berhasil, apa akibatnya? Yesus mati. Apa hasilnya? Dosa-dosa Kristen dihapuskan. Berarti iblis mau menyelamatkan Kristen. Ada Boleh apa? saya respon Bang Juma? Ada apa iblis dengan Kristen? Kok kompak? Oke, silakan. Saya ibadah dulu. Dinda Yusuf dan yang lain silakan dilanjut. Ya, terima kasih Bang Juma. Semoga pemahamannya mengenai Alkitab lebih mendalam lagi, Bang Juma. Bang Zuma sama Akang Kian Santang semuanya ya, Bang Ardi. Saya izin pamit dulu karena mau maghrib. Sama waktunya sama Bang Zuma saya. Oh gitu. Iya. Lanjut dulu ya, Siap. Bang Zuma semuanya. Terima kasih, Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngefans juga sama warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yusuf. Kita saudara. Ya, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Tapi menurutku pemahamannya belum sesuai dengan kenyataan sesungguhnya gitu. Karena kalau kita samakan Paulus dengan iblis, itu jauh sangat berbeda gitu. Kenapa? Karena saya pribadi pernah bersekutu dengan iblis. Jadi saya tahu gimana iblis bekerja dan bagaimana Tuhan bekerja. Begitu. Kalau memang, kan kadang ada pertanyaan kayak gini. Kalau memang manusia mau diselamatkan, kenapa tidak iblis duluan yang diselamatkan? Kan gitu. Yang menjadi pembedanya adalah iblis itu ingin setara dengan Tuhan, bahkan ingin lebih tinggi dari Tuhan gitu. Jadi dia memang sejak awal pemberontakannya kepada Tuhan, kalau di keyakinan kami orang Kristen ya, dia itu adalah tadinya adalah malaikat yang sangat diagungkan oleh Tuhan, tetapi dia ingin setara dengan Tuhan. Jadi dia memang memberontak kepada Tuhan dan diusir dari surga, di mana di kitab Wahyu yang diturunkan oleh Yesus Kristus itu sendiri kepada muridnya Yohanes, yang di mana pada saat itu Yohanes itu di Pulau Patmos, di pembuangan kerja sebagai buruh Pabrik, batu buruh bara. pabrik kayu. Ya, batu bara. Oh, batu bara. Oke. Ya. Nah, dia kan awalnya kan dimasukkan ke dalam penggorengannya. Tetapi Tuhan masih menyelamatkan dia, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Setelah dari ketika dia di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus, di mana itu semua tertulis di Alkitab, kitab Wahyu. Itu ayat yang terakhir, ini kitab yang terakhir di Alkitab. Ya. Nah,